Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, di sini sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Safwan Mahardika. Saya dari kelas 11 1. Saya biasa dipanggil Safwan. Dan kali ini saya mau mereview materi dan mau mencoba suatu media pembelajaran dari kreasi diri saya sendiri. Nah, jadi pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi teks narasi. Nah, jadi sebelumnya apa sih itu teks narasi? Nah, jadi berdasarkan sumber yang saya baca, teks narasi itu merupakan suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa atau kejadian dan disusun secara kronologi sesuai dengan urutan waktunya. Dalam teks narasi, peristiwa yang ditulis bisa benar-benar terjadi atau hayalan. Nah, selanjutnya di sini teks narasi itu bertujuan untuk menghibur pembacanya. Contoh, teks narasi itu contohnya misalnya ada cerpen, novel, dan cerita inspiratif. Nah, di sini saya punya dua contoh nih, cerita teks narasi dalam bentuk contoh novel Laskar Pelangi dan novel Menanti Hari Berganti. Oke, selanjutnya di sini ada ciri-ciri teks narasi. Yang pertama, itu berisikan tentang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu. Yang dimana dari namanya aja, teks narasi itu merupakan suatu teks yang menceritakan suatu peristiwa tertentu gitu ya. Jadi ini termasuk ciri-cirinya juga. Terus yang kedua, itu memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. Yang dimana dari pernyataan yang sebelumnya saya bicarakan bahwa alurnya itu harus kronologis dan harus jelas, harus tertata, harus tersusun dari awal hingga akhir cerita. Terus yang ketiga, itu terdapat suatu peristiwa maupun konflik yang dimana di dalam suatu peristiwa kisah itu akan menjadi rame, akan menjadi menarik untuk dibaca ketika ada suatu permasalahan dalam cerita tersebut. Nah, terus yang terakhir, adanya unsur-unsur pembentuk seperti tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Oke, di sini selanjutnya ada unsur kebahasaan teks narasi. Yang pertama, itu menggunakan majas metafora, yang dimana majas metafora itu merupakan majas yang sebenarnya itu memiliki arti, bahwa di dalam majas tersebut itu sebenarnya tidak memiliki arti yang sebenarnya. Contoh misalnya, dia terbang ke angkasa seperti burung-burung yang berkicau di pagi hari. Kan tidak mungkin gitu orang bisa terbang. Jadi seolah-olah memiliki kiasan tersendiri. Dan sebenarnya itu tidak memiliki arti yang sebenarnya gitu. Terus yang kedua, itu menggunakan kata kerja transitif dan intransitif. Nah, jadi kata kerja transitif itu merupakan kata kerja yang memerlukan objek, dan intransitif itu kebalikannya, yaitu kata kerja yang tidak memerlukan objek. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata benda, sifat, frasa, atau klausa. Dan yang terakhir, menggunakan kata penghubung, penanda urutan waktu. Misalnya pada suatu hari. Kemudian selanjutnya, jadi yang berkaitan tentang waktu, penanda urutan waktu. Nah, sekarang kita lanjut ke struktur teks narasi. Nah, yang paling pertama nih, biasanya ada di paragraf pertama, itu ada yang disebut dengan orientasi, yang dimana orientasi itu berisikan waktu, tempat, tokoh, serta watak dari setiap tokohnya dan apa yang sedang terjadi. Jadi biasanya berupa pengenalan terhadap kejadian yang akan diceritakan. Terus yang kedua, ada yang namanya komplikasi. Nah, jadi pada bagian ini penulis itu menceritakan kejadian penting, sebab dan pemicu yang menimbulkan konflik antar tokoh. Kemudian selanjutnya ada yang disebut resolusi. Nah, jadi pada bagian ini konflik itu menurun dan lambat laun konflik tersebut dapat diselesaikan. Nah, yang terakhir ada yang namanya reorientasi. Jadi bagian ini berisikan penutup teks yang berisi pesan moral cerita tersebut. Tahap ini tidak wajib dalam sebuah teks narasi. Nah, selanjutnya kita akan coba bahas tentang jenis-jenis teks narasi.
Nah, yang pertama di sini ada yang namanya narasi informatif. Nah, jadi narasi informatif itu merupakan suatu karangan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi dengan tepat berdasarkan peristiwa atau kejadian. Nah, jadi biasanya karangan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi ini itu berdasarkan atas fakta yang aktual dan memang benar-benar terjadi peristiwa atau kejadiannya. Nah, terus yang kedua, di sini ada yang namanya narasi artistik. Nah, jadi narasi artistik itu merupakan suatu karangan yang menceritakan suatu kisah atau peristiwa dengan tujuan untuk memberikan pengalaman estetis kepada pembacanya. Nah, jenis ini biasanya berupa fiksi atau non-fiksi dengan gaya bahasa figuratif atau kiasan. Nah, terus yang terakhir di sini ada yang namanya narasi sugestif. Nah, jadi narasi sugestif merupakan suatu narasi yang menceritakan sebuah peristiwa atau kisah dengan maksud terselubung kepada para pembaca atau pendengarnya. Jadi ada kaitannya gitu. Jadi nggak hanya sekedar entertain, tidak hanya sekedar penghibur ataupun menambah wawasan, tapi memang ada maksud terselubung kepada para pembaca atau pendengarnya gitu. Oke, di sini kita akan sharing-sharing bagaimana cara menulis teks narasi. Oke, untuk yang pertama, itu mencari dan menentukan tema serta amanat yang ingin disampaikan. Nah, biasanya sang penulis itu sebelum dia menulis teks narasi, itu dia akan mencari tema gitu. Serta akan mencari amanat yang ingin disampaikan kepada penulisnya. Nah, kira-kira apa nih yang cocok gitu. Jadi dipikirkan gitu sebelum eksekusi itu ada pemikirannya, ya, ada rencananya, ada planningnya akan seperti apa. Terus yang kedua itu menentukan sasaran pembaca. Nah, biasanya pembaca itu sukanya apa sih? Nah, penulis itu biasanya menyesuaikan gitu. Atau terkadang penulis juga bisa ingin mengutarakan suatu kreativitasnya dan karyanya itu dipasarkan ke semua orang. Contohnya misalnya Terelie ini dan lain-lain, masih banyak lagi. Nah, kemudian yang ketiga itu membuat rancangan mengenai peristiwa utama dan membentukkan alur yang sesuai pada skema yang ingin ditampilkan. Nah, jadi tetap ya, yang namanya suatu rancangan yang mana di sini contohnya teks narasi itu membutuhkan suatu proses dalam pembuatannya. Nah, maka dari itu dia harus bisa membuat rancangan nih, misalnya paragraf 1 tentang apa, paragraf 2 tentang apa, 3 dan seterusnya gitu. Nah, kemudian yang keempat itu merangkai urutan peristiwa utama menjadi beberapa bagian seperti pembukaan, perkembangan, dan akhir cerita. Nah, ini sangat penting ya, dimana biasanya dalam pembukaan itu akan dikenalkan tokoh-tokohnya, kemudian di bagian akhir itu akan dilihat perkembangan dan biasanya akan muncul konflik dan akhir ceritanya seperti apa gitu. Nah, kemudian yang kelima di sini membuat dan menjelaskan mengenai kejadian-kejadian utama secara detail untuk mendukung cerita. Jadi biasanya sang penulis itu akan membuat suatu rincian gitu ya, dan penjelasan mengenai kejadian-kejadian tersebut. Kemudian yang terakhir itu menyusun skema tokoh, watak, alur, latar, dan sudut pandang. Nah, sekarang kita udah sampai nih di bagian paling terakhir dari materi kali ini, yaitu tentang contoh teks narasi. Oke, di sini ada salah satu contoh cerita yang dimana ini merupakan suatu cerita yang menceritakan tentang petualangan Arya dan teman barunya di hutan ajaib. Pada suatu hari, di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak kecil bernama Arya yang sangat penasaran dan penuh kegembiraan. Arya selalu bercita-cita untuk menjelajahi alam dan bertemu dengan hewan-hewan yang menarik. Pada suatu pagi, Arya memutuskan untuk menjelajahi hutan ajaib yang legendaris, yang konon katanya penuh dengan keajaiban dan makhluk ajaib. Arya memasuki hutan yang penuh dengan pepohonan rindang dan bunga berwarna-warni. Saat dia berjalan, tiba-tiba dia mendengar suara riang dari balik semak-semak. Ketika dia mendekat, dia terkejut melihat seekor tupai kecil yang sedang bermain-main. Dia berkata, "Tupai kecil ini pasti teman baru yang menyenangkan," pikir Arya. Arya dan tupai kecil itu, yang kemudian dia beri nama Tito, menjadi teman baiknya. Mereka berdua memulai petualangan mereka bersama-sama.
menjelajahi keindahan hutan yang misterius. Selama petualangan mereka, Arya dan Tito bertemu dengan berbagai hewan-hewan ajaib. Mereka berbicara dengan burung-burung berkicau yang memberi petunjuk tentang rute terbaik melalui hutan, bermain bersama kupu-kupu yang berkilauan di bawah sinar matahari, dan bahkan menyelamatkan keluarga kelinci dari bahaya. Namun, petualangan mereka tidak semudah itu. Mereka dihadapkan pada sungai yang deras dan hutan yang gelap. Dengan keberanian dan bantuan satu sama lain, Arya dan Tito berhasil melewati setiap tantangan yang ada di depan mereka. Selama perjalanan mereka, Arya belajar banyak tentang keanekaragaman alam, kepedulian terhadap lingkungan, dan nilai persahabatan. Tito juga belajar tentang keberanian dan kebaikan dari Arya. Akhirnya, setelah menjelajahi hutan ajaib selama berhari-hari, Arya dan Tito kembali ke desa dengan hati penuh kebahagiaan dan kenangan yang tak terlupakan. Mereka membawa cerita petualangan mereka kepada teman-teman di desa, menginspirasi orang-orang untuk menghargai keindahan alam dan menjaga kelestarian lingkungan. Demikianlah petualangan Arya dan teman barunya di alam dan bertemu dengan hewan atau tupai yang bernama Tito. Ya, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Dan saya harap kalian tidak akan bosan-bosan untuk selalu melihat video-video saya, karena saya bisa menjamin bahwa video-video saya itu menarik untuk ditonton. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.